warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama tak lupa mari kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat, khususnya nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita diberikan oleh Allah kelancaran dan keistiqomahan menjalankan ibadah puasa sampai akhir. Dan yang paling utama, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan kultum yang berjudul yaitu peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Anak-anakku yang soleh-solehah, tak terasa kita sudah menginjak di bulan Ramadan ini. Perlu kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di dalamnya. Nah, anak-anak, salah satu kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini adalah peristiwa yang penting, peristiwa yang mulia, yaitu nuzulul Quran. Lantas, apakah nuzulul Quran itu? Anak-anak sudah tahu apa itu nuzulul Quran? Coba, apa? Nah, nuzulul Quran adalah peristiwa penting, peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Anak-anak sudah hafal atau sudah tahu surat Al-Alaq ayat 1-5? Sebelum dilanjut, kita bacakan dulu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah sadaqallahul adzim. Tahukah anak-anak, ketika surat ini atau wahyu pertama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di Gua Hira sedang berkholwat atau bertahannus. Anak-anakku yang soleh-solehah, tahukah berkholwat? Berkholwat yaitu menyendiri, bertafakur, atau yang paling utama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi. Mengapa Nabi Muhammad SAW berkholwat di Gua Hira? Karena beliau melihat perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah menyembah berhala. Salah satunya,
Takutnya beliau terpengaruhi, oleh karenanya beliau menyendiri bertafakur meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Tahukah anak-anak di mana Gua Hira itu? Gua Hira itu terletak di Jabal Nur di kota Mekah. Kalau kita ukur antara jarak kota Mekah dengan Gua Hira sekitaran 6 km. Pada saat itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhulwat di Gua Hira, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Pada saat itu Nabi sendiri dan ketakutan sambil bergemetar. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Selamat wahai Muhammad. Aku malaikat Jibril, pembawa wahyu ilahi. Anda adalah seorang Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala." Ketika itu malaikat Jibril merengkuh Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Iqra, bacalah." Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sambil ketakutan, gemetar, beliau menjawab, "Aku tidak bisa menjawab. Ma ana biqari." Kemudian malaikat Jibril memerintahkan lagi untuk Iqra, bacalah. Ketika itu malaikat Jibril mendekat tubuh Nabi Muhammad SAW sampai Nabi kesulitan untuk bernapas. Sesudah itu malaikat Jibril melepaskan dan memerintahkan lagi untuk memerintahkan Nabi Muhammad membaca, "Iqra, bacalah." Nah, pada keempat kalinya Nabi Muhammad SAW bisa membaca ayat atau surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mengikuti perintah malaikat Jibril, membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 tersebut, kemudian malaikat Jibril menghilang. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dan menceritakan pengalaman tersebut kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, sambil bergemetar dan ketakutan. Nah, anak-anakku yang soleh-solehah, pada saat itu juga sebagai awal tanda bahwa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tahukah anak-anak apa itu Rasul? Bapak ulangi ya, Rasul itu seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebarluaskan atau disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah sepintas dari peristiwa nuzulul Quran. Mudah-mudahan nanti tanggal 17 Ramadan kita semua, khususnya Bapak dan umumnya anak-anak, kalian harus selalu ingat dari mulai sekarang bahwa tanggal 17 Ramadan diperingati, yaitu nuzulul Quran. Apa yang harus kita lakukan? Terutama kita harus berdoa pada malam tersebut. Bisa dengan doa seperti ini: Allahumma nawwir bitilawatil Quran wa zayyin khalaqana bijaril al-Quran wa adkhilnal jannata bisyafaatil Quran. Selain doa nuzul Quran, kita bisa mengamalkan peristiwa nuzul Quran itu dengan banyak membaca Al-Quran atau amal-amal lainnya. Semoga kita semuanya menjadi ahli Quran dan bisa masuk kepada surga dengan syafaatul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, peristiwa besar lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Inilah peperangan yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy dari Mekah. Tahukah anak-anak, di tengah puasa, pasukan muslimin yang berjumlah sekitar 308 prajurit hendak berangkat ke medan perang. Tempat medan perang tersebut yaitu Badar.
Badar merupakan nama suatu tempat yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah. Di lokasi inilah terjadi peperangan, yaitu Perang Badar. Anak-anakku, mereka berhadapan, yaitu pasukan kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu kaum kafir Quraisy berangkat dari kota Mekah pada hari Jumat pagi tanggal 17 Ramadan dengan membawa pasukan sekitar kurang lebih 1.000. Mereka saling berhadap-hadapan. Tentunya pasukan kaum kafir Quraisy bersemangat yang begitu tampak besar jumlahnya, dengan kesombongannya ingin langsung menerjang pasukan kaum muslimin. Walaupun dengan keadaan seperti itu, yang jumlahnya tidak seimbang antara pasukan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, dengan kekhawatiran Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah. Berdoa meminta pertolongan agar Allah memberikan pertolongan agar pasukan kaum muslimin bisa memenangi perang tersebut. Pada akhirnya, anak-anakku yang soleh-solehah, sejarah mencatat bahwa pasukan kecil kaum muslimin bisa memenangi peperangan tersebut. Bahkan peperangan yang pertama itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh-solehah, ada penyebab terjadinya perang Badar. Yang pertama yaitu pengusiran terhadap umat Islam di kota Mekah. Pengusiran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin menimbulkan teror, bahkan kezoliman yang sangat berat. Tajaran harta benda mereka selalu dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang paling utama, terjadinya perang Badar ini karena kebencian dari Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terjadinya perang Badar yang kedua yaitu penindasan. Walaupun kaum muslimin atau umat Islam sudah berhijrah di kota Mekah ke kota Madinah, akan tetapi kaum kafir Quraisy selalu menindas kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin yang berdagang selalu mendapatkan teror, bahkan harta dagangannya selalu dirampas. Dan yang terakhir, terjadi penyebabnya perang Badar ini yaitu memberikan pembalasan kepada kaum kafir Quraisy atas kekerasan dan kezaliman mereka terhadap kaum muslimin. Oleh karenanya, anak-anak, sebagai hikmah dari perang Badar ini, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa berani membela agama Allah, dan tak lupa kita harus selalu mendahulukan niat karena Allah. Sesudah niat, kita serahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kita dalam kehidupan sehari-hari harus mengingatnya, berzikir, dan yang paling pokok adalah berdoa. Karena apa? Doa merupakan senjata yang paling kuat bagi seorang muslimin. Anak-anakku yang soleh-solehah, yang Bapak cintai, kemudian peristiwa besar lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Fathul Makkah, atau artinya pembebasan kota Mekah. Fathul Makkah tepatnya terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya yang berjumlah 10.000 bergerak dari kota Madinah menuju kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa ada pertumpahan darah. Kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di luar dan di dalam Ka'bah. Kemudian anak-anakku yang soleh-solehah, peristiwa penting lainnya yang terjadi pada bulan Ramadan selain di daerah kota Mekah terjadi lagi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Apa anak-anakku sudah tahu? Yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sudah tahu
kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1045. Namun dalam kalender Hijriah bertepatan pada tanggal 9 Ramadan. Nah itulah anak-anak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama yang tadi Bapak sudah sampaikan, nuzulul Quran. Yang kedua yaitu perang Badar. Yang ketiga Fathul Makkah. Yang keempat adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin masih banyak lagi peristiwa-peristiwa penting lainnya di bulan Ramadan. Namun Bapak bisa menyampaikan hanya 4 poin saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim takshirana ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.